Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Tresnaningsih dari SMA Negeri 1 Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2023, program studi pendidikan matematika di LPTK Universitas Asahan dengan nomor induk mahasiswa 230541114. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Torgamba. Berikut video praktek pembelajaran saya. Sebaiknya kita berdoa lebih dahulu. Silakan pimpin doa untuk ketua kelasnya. Turnya siaga. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa ya. Sebelum kita melanjutkan, saya mengabsen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Ya, hadir semua. Coba ibu absen ya terlebih dahulu. Untuk Adeliana, hadir Bu. Arya Indra, hadir Bu. Denny, hadir Bu. Dimas, hadir Bu. Miranda, hadir Bu. Ya, ternyata udah hadir semua ya. Ada yang absen. Sebelum kita memasuki pembelajaran, ada baiknya yaitu memupuk rasa nasionalisme. Itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan untuk semuanya, silakan berdiri. Hidup
kita melanjutkan pembelajaran. Ya, sampai masih ingat pada pembelajaran minggu lalu? Ya, nilai maksimum itu apa? Coba, Novi boleh jawab? Nilai maksimum nilai yang terbesar. Nilai terbesar. Kalau nilai minimum? Nilai minimum itu nilai terkecil. Nilai terkecil. Ya, pada pagi hari ini itu pada pokok bahasan materi baru, yaitu pada peluang suatu kejadian. Pada video pembelajaran yaitu tentang peluang suatu kejadian. Tetap mengingat akan diri kita, ya. Bagaimana harus mengingat kembali pembelajaran selanjutnya. Ya, untuk materi coba kita ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran di video animasi ini dimulai, kompetisi dasar indikator dan tujuan pembelajaran pada materi peluang. Yuk simak bersama-sama kompetensi dasar yang pertama, mendeskripsikan konsep peluang suatu kejadian, menggunakan berbagai objek nyata dalam suatu percobaan. Yang kedua, menyajikan hasil penerapan konsep peluang. Indikatornya yaitu yang pertama, menentukan nilai peluang suatu kejadian. Yang kedua, menentukan frekuensi harapan suatu kejadian. Yang ketiga, menentukan konsep dan aturan peluang dalam pemecahan masalah nyata. Oke, sekarang kita akan masuk ke tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, diharapkan siswa mampu menentukan konsep peluang suatu kejadian dengan teliti. Yang kedua, menentukan nilai frekuensi harapan suatu kejadian dengan tepat. Dan yang ketiga, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian dalam pemecahan masalah nyata. Pengenalan tokoh. Siap berangkat, Madonna? Siap, ayo. Madonna. Kamu pintar dong, aku belajar banyak dari kamu. Bisa aja kamu Incun. Incun. Hai Incun. Halo Madonna. Kamu nanti berangkat kan ke acara festival tahun baru di sekolah? Ya ikut dong, kan ada undian berhadiahnya. Emang kamu gak ikut Dona? Iya ikut dong Incun, tapi aku bingung mau buat siapa nanti. Buat aku aja lah dong, aku jemput kamu di rumah nanti ya. Oke Incun, makasih. Mau jemput Madonna. Oh, halo Madonna, dia datang. Oh Incun, aku kesana. Siap berangkat, Madonna? Siap, ayo Cun. Dong? Iya Cun. Di kelas kita kelas 12 kan ada 50 siswa. Terus di kelas 10 ada 30 siswa. Dan di kelas 11 ada 20 siswa. Berarti yang ikut festival tahun baru dan yang dapat undian 100 siswa kan dong? Iya Incun, memang 1 siswa yang dapat undian. Dan hadiahnya nanti ada 10 hadiah, tapi ada 1 hadiah utama yaitu dapat sepeda gunung loh. Keren. Oh iya dong. Kira-kira berapa ya undian kelas kita dapat hadiah utama itu? Wah, kalau kamu tanya gini, kita bisa jadi dengan masa penuh loh. Iya dong, tapi aku gak tahu caranya. Gini lah Incun, jumlah siswa di kelas kita kan ada 50. Dan jumlah keseluruhan siswa di sekolah kan ada 100. Berarti 50 adik kelas kita dibandingkan 100 anak di sekolah kan? Berarti berapa dong kita dapat hadiahnya Incun? Oh iya, aku tahu 50/100 kan? Dan kalau disederhanakan jadi 2,5. Jadi peluang kelas kita bisa dapetin hadiah utama itu setengah dong. Iya Incun, jumlah kelas kita 50. Kalau dalam peluang berarti banyaknya anggota. Dan
menunjukkan rumus peluang NA per NS dong. NS itu sampel yaitu banyaknya anggota. Nah, kalau NA-nya berarti anggota dari ruang sampelnya. Iya, Incu, benar. Wah, ternyata apa yang kita alami bisa dihubungkan loh dengan materi peluang. Kamu pinter dong, aku belajar banyak dari kamu. Bisa aja kamu, Incu. Hehehe, ini kita udah sampai dong. Ayo turun dan masuk ke sekolah. Oke, let's go, Incu. Sekian video masih hari ini. Sampai jumpa di Sudah paham? Perhatikan yang tadi atas, yaitu masalah video animasi. Ya, pada video animasi yaitu tentang peluang suatu kejadian. Jadi yang diambil dari animasi tadi, misalkan pembelajaran apa itu nak yang kita ambil tadi, yaitu pada peluang kejadian, ya, pada peluang suatu kejadian. Kalau misalkan pada peluang A itu dikatakan apa pada peluang A? Yaitu N atau banyaknya nilai A. Ya, sebelum kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, jadi kita harus mengetahui pendahuluan pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mendefinisikan konsep peluang suatu kejadian. Yang kedua, menentukan peluang suatu kejadian dari suatu percobaan. Yang ketiga, menentukan frekuensi harapan suatu kejadian. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. Ya, di sini ada juga tentang teknik penilaian. Pada penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan keterampilan. Penilaian sikap yaitu hasil daripada observasi. Berarti selama pembelajaran. Ya, di situ kalau misalkan pada pengetahuan itu apa? Nah, nanti ada prosesnya pas terakhir ya. Kita nanti. Jadi di yang ketiga pada keterampilan yaitu nanti ada LKPD yang setiap kelompok atau tim menyelesaikan persoalan yang pada di kertas LKPD. Kita masuk kembali ke definisi daripada peluang. Ya, peluang tadi sudah pada animasi sudah ya. Nah, kita ulangi coba definisi daripada peluang. Peluang itu apa? Coba baca. Suatu kejadian yang diinginkan adalah perbandingan banyaknya titik simpel kejadian yang dimaksud dengan banyaknya anggota ruang simpel tersebut. Kejadian yang mungkin. Peluang disebut juga dengan nilai kemungkinan. Contoh beberapa kejadian yang berhubungan dengan peluang atau kemungkinan. 1. Hari ini cuaca mendung, kemungkinan besar hari ini akan hujan. 2. Kemungkinan tim Portugal untuk merebut Piala Eropa 2008 sangat besar. Ya, dari sini kita ambil ya. Misalkan di sini yaitu 1. Hari ini cuaca mendung, kemungkinan besar hari ini akan hujan. Tapi tidak semuanya mendung itu hujan. Iya, sama seperti keinginan kamu kan, peluang untuk masuk ke SMA Negeri 1 sini yaitu sedikit. Ya. Jadi di sini yang kedua. Jadi sekarang misalkan pada batasan nilai peluang kita masuk yaitu pada peluang. Kalau misalkan pada peluang kejadian A yaitu merupakan dia peluang kejadian A. Berarti nilai daripada banyaknya A itu disebut apa? Nilai
misalkan NA per NS, yaitu yang tadi. Jadi kalau NA ini apa? Banyaknya kejadian A atau banyak ya, banyaknya kejadian A, banyaknya kejadian A. Dan untuk yang NS yaitu banyaknya kemungkinan, berarti dia sampelnya, banyaknya kemungkinan, atau sampel ya, atau sampel. Ya, coba kita bacakan yang soal yang buat. Ya, menentukan peluang suatu kejadian. Pada percobaan melempar sebuah dadu bermata 6, pada ruang disimpul terdapat sebanyak 6 titik simpul, yaitu munculnya satu sisi dadu bermata 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kejadian-kejadian yang mungkin terjadi misalnya A. Munculnya mata dadu ganjil, B. Munculnya mata dadu budak, C. Munculnya mata dadu prima. Penyelesaian: jika pada percobaan yang diinginkan terjadi munculnya mata dadu prima, maka mata dadu yang diharapkan 2, 3, dan 5 atau sebanyak 3 sampel. Sedangkan banyak ruang sampel adalah 6, maka peluang terjadi munculnya mata dadu prima adalah PA sama dengan NA per NS sama dengan 3/6 atau disederhanakan 1/2. Jadi 1/2. Ingat di situ pada bilangan prima. Jadi kalau yang pertama di situ munculnya mata dadu ganjil. Kalau misalkan pada munculnya mata dadu ganjil, di sini kan NS itu berapa? Yaitu ya, yaitu mata misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau munculnya mata dadu ganjil 1, 3, 5, berarti dia misalkan peluang kejadian A sama dengan NA per NS sama dengan NA berapa? 3. NS berapa? 6. Berarti disederhanakan menjadi 1/2. 1/2 atau 3? 1/2. Misalkan itu 1/2. Jadi kalau munculnya mata dadu ganjil yaitu berapa? 1/2. Kalau misalkan digenap yang B 2, 6 sama tidak? Sama, berarti dia munculnya mata dadu genap yaitu 1/2 juga. Jadi misalkan ini ada ibu punya uang 500, ya kan? Kalau misalkan 500 ini satu uang koin 500 rupiah. Misalkan ibu lemparkan 1 kali. Nah, itu perkiraan apa yang muncul? Apa yang muncul? Angka sama apa nak? Angka sama gambar. Berarti NA-nya berapa? NA-nya berapa? 1. NS yaitu 2. Berarti peluang munculnya gambar yaitu 1. Tapi kalau misalkan 2 koin ibu lemparkan yaitu itu berapa? Misalkan berarti ya kemungkinan dia muncul kalau nggak angka gambar, karena ini 2 berarti NS-nya berapa? 4 karena dia gambar angka itu ya. Jadi
Kalau misalkan yaitu ada uang 1.000. Kalau 3 kali kita lemparkan 6. 3 kali, ya karena di situ ada angka, ada gambar, ya ada angka, ada gambar, ada lembar LKPD. Ya. Karena kelompoknya sudah dibagi kan? Jadi tolong kelompoknya masing-masing beda. Berjalan bersama. Itu pertanyaannya. Perhatikan pada LKPD setiap kelompoknya. Di situ jangan lupa hari sama tanggalnya ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Sudah selesai. Kelompok 1 dulu. Silakan. Boleh, 2, boleh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1, yaitu tentang yang soalnya 2 buah dadu dilantunkan 1 kali. Berapa peluang munculnya 2 mata dadu yang jumlahnya habis dibagi 5? Nah, di sini kita membahas tentang peluang mata dadu. 1 dadu itu ada 6 mata dadu. Dan 2 dadu adalah 36 mata dadu yang disebut titik sampelnya. Nah, kita tulis di sini rumus peluangnya. P A sama dengan NA per NS. Di sini NS-nya titik sampelnya sudah diketahui yaitu 36. Jadi kita akan mencari NA yaitu banyaknya kejadian A. Pertama kita buat tabelnya. Satu dadu itu memiliki 6 mata dadu. Nah, di sini kemungkinan besar mata 1 akan bertemu dengan 1, jadi bisa di
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tulis di sini 7. Jadi peluang munculnya maka dadu yang habis dibagi 5 adalah 7/36. Ada lagi ya, coba yang bisa menanggapi lagi ada, yaitu pada peluang kejadian A, di mana yaitu banyaknya nilai A dan banyaknya sampel di situ ya, nilai S, berarti 7/36. Tepuk tanganlah untuk kelompok. Untuk kelompok 1. Sekian dari presentasi kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah untuk presentasi dari kelompok 1. Demikianlah mungkin yaitu pada hasil presentasi dari setiap kelompok. Ya, Ibu anggap di sini yaitu termasuk sudah bisa. Ya, sekali lagi tepuk tanganlah untuk semua. Jadi kalau misalkan pada pembelajaran pertemuan hari ini, coba kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Coba kelompok siapa? Ya, coba Dinda. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu pada peluang untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlaku dan telah terjadi. Itu yang telah terjadi. Ya, misalkan ada lagi. Coba siapa lagi yang bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran pertemuan hari ini? Saya Bu. Boleh Miranda? Menurut saya, manfaat peluang ialah mengetahui ukuran besarnya, kepastian atau ketidakpastian peristiwa. Ada kepastian ataupun tidak kepastian suatu peristiwa. Ya, silakan. Terima kasih udah. Ya. Untuk kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari, coba kelompok mana yang bisa menyimpulkan kembali? Nah, coba baca. Menurut saya untuk mengambil keputusan atau bahkan menyangkut permasalahan di sekitar kita, Bu. Di sekitar kita. Ya, berarti silakan duduk satu ya. Si Panca, lupa Ibu. Dari hasil pembelajaran pertemuan hari ini, yaitu misalkan pada peluang suatu kejadian sudah kita simpulkan yaitu hasil dari apa? Dari suatu peluang kejadian di sini yaitu apa? Tetap tidak pada kehidupan sehari-hari. Tadi pada Panca itu apa? Untuk mengambil keputusan atau bahkan menyangkut permasalahan di sekitar kita. Iya, yaitu pada di sekitar kita. Ya, jadi pada kesimpulan hari ini yaitu sudah mengerti pada kehidupan sehari-hari peluang itu kegunaannya untuk apa? Yaitu kita mengetahui peristiwa yang sekarang dan peristiwa yang akan datang. Sama seperti yaitu hujan. Ya, mendung tidak berarti hujan. Sudah, berarti di sini coba perhatikan di grup, boleh ya? Nah, ada Ibu share untuk soal post-testnya. Ingat namanya ya, namanya ditulis kelas berapa. Ya, jadi 2 buah dadu dilempar. Ya, berarti 5/3, 36. Yang kedua yaitu 7/36. Sebelum kita mengakhiri ya pembelajaran pada hari ini, Ibu sudah melihat yaitu hasil daripada post-test hari ini, yaitu sudah memenuhi semuanya, sudah bisa menjawab ya. Sebelum
Ibu akhiri pada pembelajaran pada hari ini ya. Ingat kembali yaitu pada pelajaran untuk minggu depan, yaitu pada materi selanjutnya, yaitu pada peluang kejadian majemuk. Baiklah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, sebaiknya atau terlebih dahulu kita berdoa untuk mengakhiri suatu pembelajaran supaya kita bisa menerima pelajaran. Ya, doa penutup. Coba ketuanya. Sudah siap gerak dengan berakhirnya pelajaran kali ini. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada ibu kita beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.